إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan jaga bagi kita. Dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka menunaikan salah satu ibadah yang wajib lirrijal bagi kaum lelaki, ala wahiyya salatul jumu'ah. Dan semoga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut juga menjadi perantara bagi kita untuk kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Banyak perkara yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah mimpi yang besar yang disemogakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan yang terkait dengan urusan dunia kita, apakah itu keluarga ataukah urusan pekerjaan atau urusan-urusan yang lain dari perkara-perkara dunia. Di antara yang kita minta kepada Allah pula adalah terkait dengan kemaslahatan dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita, dalam urusan keistiqomahan kita. Banyak hal jamaah rahimakumullah, namun ada satu perkara yang hendaknya tidak boleh kita lupa untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkara tersebut terus diberikan kepada kita dan terus dijaga untuk kita sebagai sebuah bekal yang penting untuk kita menjalani kehidupan dunia ini. Lantas apa perkara itu jamaah rahimakumullah? Di antara perkara itu adalah al-afiyah. Al-afiyah. Al-afiyah bisa diartikan dengan keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Merujuk kepada pengertian yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Syifaul Alil. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan definisi dari kata al-afiyah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan al-afiyah adalah kalimatun jami'atun litakhallusi 'anil syarri kullihi wa asbabihi wa nataijihi wa tabi'atihi.
Al-afiyah pengertiannya adalah sebuah kata yang mencakup akan perkara-perkara yang membebaskan seseorang dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejelekan. Demikian pula yang membebaskan mereka dari sebab-sebab yang mengantarkan mereka kepada kejelekan itu, serta dampak dan efek yang ditimbulkan dari kejelekan-kejelekan tersebut. Itu al-afiyah yang layak untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kalimat yang mencakup, sebuah kata yang mencakup tentang permintaan seorang hamba untuk dijauhkan dari kejelekan seluruhnya. Terlepasnya seorang hamba dari kejelekan, itu yang kita minta kepada Allah. Definisi lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala terkait dengan kata al-afiyah. Yang dimaksud dengan kata al-afiyah jemaah rahimakumullah, kata beliau adalah as-salamatu fid dini minal fitnah wa fil abdani minal asqami wal mihnah. Yang dimaksud al-afiyah adalah as-salamah, keselamatan dalam urusan agama dari fitnah-fitnah, dari cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menimpanya. Ujian yang menimpa agama kita jemaah rahimakumullah adalah terkait dengan keimanan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan keimanan dari hati kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk dari orang-orang yang menyimpang dari jalan yang baik, dari jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Terkait dengan agama. Wa fil abdani minal asqami wal mihnah, dan meminta keselamatan kepada Allah dalam urusan fisik jasmani dari segala bentuk penyakit dan perkara-perkara yang memudaratkan berupa musibah yang menimpanya. Wahakada, itulah al-afiyah yang hendaknya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri-diri kita, untuk keluarga kita. Suatu ketika datang paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman yang amat beliau cintai, ditambah dengan masuk Islamnya beliau, menjadi kegembiraan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika paman yang beliau cinta ini datang jamaah rahimakumullah untuk meminta diajarkan sesuatu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Alimni syai'an as'alullaha bih." Meminta kepada keponakannya, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang besar. Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jamaah rahimakumullah yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menyebutkan kepada paman yang dicintainya. Bisa kita bayangkan ketika paman kita datang kepada kita meminta sesuatu yang kita bisa memberikannya, maka kita sebagai keponakan memberikan yang paling baik yang bisa kita berikan, hal yang terbaik. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman yang beliau cintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara perkara yang banyak yang bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu perkara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kepada paman yang dicintainya, "Ya ammi, salillah al-afiyah." Wahai pamanku, mintalah al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu jamaah rahimakumullah, mintalah al-afiyah. Famakatha thalathan. Kemudian berlalu 3 hari jamaah rahimakumullah. 3 hari berikutnya datang lagi kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, meminta perkara yang sama. Alimni syai'an as'alullaha bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku meminta, berdoa kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan, kesehatan, kebaikan, kemaslahatan dalam urusan dunia dan dalam urusan akhir. Al-afiyah jamaah rahimakumullah, suatu perkara yang layak untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita butuh keselamatan terkait dengan fisik kita, untuk tidak terserang atau tertimpa dengan sebuah penyakit, musibah, kemudaratan, mara bahaya, malapetaka, apapun itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
terkait dengan harta kita, agar Allah Subhanahu wa taala jaga keberkahannya, agar Allah Subhanahu wa taala jaga kebaikannya, sehingga tidaklah kita mencarinya kecuali dengan cara yang halal, tidaklah harta tersebut keluar kecuali pada perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Al-afiyah terkait dengan harta kita. Kita mintakan al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan urusan keluarga kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, istri-istri kita. Dan kita mintakan pula al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait urusan akhirah dan urusan agama, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga urusan agama kita, diistiqomahkan di atas ibadah kepadanya, dicondongkan kepada orang-orang yang baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala selamatkan akhirat kita dari siksanya, dari fitnah yang menimpa di alam kubur kita, dan seterusnya. Al-afiyah jamaah rahimakumullah. Salah seorang sahabat berkisah di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat ini mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Abu Bakar mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar di hadapan kami para sahabat. Fabaka, tiba-tiba saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, menitikan air matanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang hadir saat itu, kata beliau, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah kalian al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirah. Fa innahu la yu'ta syai'an ba'dal yaqin khairun minal afiyah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan suatu perkara oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik setelah keimanan melebihi al-afiyah. Melebihi al-afiyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat atau satu-satunya zat yang layak disembah, kita beriman dengan rukun iman yang 6, kita beriman meyakini dengan rukun Islam yang 5. Setelah pemberian itu, tiada pemberian terbaik selain al-afiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan yang terkait dengan urusan agama kita, terkait dengan urusan dunia kita, terkait dengan urusan akhirah kita. Maka para jamaah rahimakumullah, jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang beliau sendiri panjatkan kepada Allah dalam zikir pagi dan petangnya. Sekian banyak zikir pagi dan petang, hadirin rahimakumullah, yang alhamdulillah di zaman kita saat ini begitu mudah untuk kita mengakses apa saja zikir-zikir yang sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mutawatir, yang sahih, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyaknya zikir tersebut, ada salah satu bacaan yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan petang beliau. Ketika nanti sampai di rumah atau kembali ke tempat kerja kita bisa browsing jemaah rahimakumullah. Kita bisa mencari bacaan ini. Di antara yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Subhanallah. Kalau kita kenal bacaan doa sapu jagat, yang paling masyhur di antara kita adalah bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya mencakup kebaikan urusan dunia akhirat. Tapi kalau kita lihat doa yang semisal dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya pun masuk dalam kategori doa sapu jagat. Kalau kita lihat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa, pengampunan, wal afiyah, dan keselamatan fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Nabi ulang kembali, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu pengampunan dan juga keselamatan dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam urusan keluargaku, dan dalam urusan hartaku. Mencakup semua jemaah rahimakumullah. Kalau kita biasakan baca
zikir ini di pagi hari ba'da salat subuh, di petang hari bisa mulai ba'da salat asar sampai menjelang salat maghrib, insyaallah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita al-afiyah, keselamatan yang mencakup segala sesuatu yang kita butuhkan. Urusan dunia Allah berikan keselamatan, urusan agama Allah berikan keselamatan, termasuk urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pelengkap dari pembahasan khutbah pertama kita, di khutbah kedua ini kita akan membahas terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dicabutnya al-afiyah. Kalau kita membahas al-afiyah jamaah rahimakumullah, maka sejatinya kita sedang membahas suatu perkara yang berpotensi untuk Allah rubah, untuk Allah cabut dari kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak menyadari al-afiyah itu telah diberikan kepada kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan bisa merubah itu, kesehatan dan keselamatan yang tadinya diberikan kepada kita. Karena kita lepas dari syukur kepada Allah, luput dari menyadari bahwasanya hal itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah rubah menjadi bentuk musibah, menjadi bentuk ujian. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau selain meminta al-afiyah kepada Allah, beliau juga meminta agar supaya al-afiyah yang telah diberikan kepada beliau untuk tidak dicabut atau tidak dirubah keadaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah doa riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. 4 hal yang diminta Nabi SAW dalam doa ini. Kata beliau, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatanmu, dari berubahnya afiyahmu, keselamatan yang diberikan kepada kita. Kita butuh keselamatan jamaah di setiap harinya. Penjenengan berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, balik lagi dari tempat kerja menuju ke rumah, butuh keselamatan. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut atau rubah dari diri kita hal itu. Kita minta keselamatan kepada Allah dari berubahnya afiyahmu. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fujaati niqmatika, dan dari siksamu ya Allah yang datang secara tiba-tiba. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jami'i sakhatika, dan dari segala bentuk murkamu ya Allah. 4 hal ini jamaah rahimakumullah. Dan yang menjadi poin kita adalah yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dirubah afiyahnya, agar Allah Subhanahu wa taala terus mempertahankan afiyah itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdampak dalam urusan agama, dunia, harta, keluarga dan selainnya. Ini para jamaah rahimakumullah, maka itu pula pentingnya untuk kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa saja wirid, zikir dan bacaan-bacaan yang biasa beliau baca di pagi dan petang hari yang ternyata dapat memberikan pengaruh baik kepada kita semua dalam segala urusan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-afiyah, keselamatan dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirah kita, dalam urusan dunia terkait dengan keluarga kita, terkait dengan harta kita, terkait dengan pekerjaan kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, keberkahan, perlindungan dan keselamatan dari segala bentuk kemudaratan yang menimpanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di antara orang-orang istiqomah di atas siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.